Kali ini kita akan membahas tentang landasan negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, atau yang biasa kita sebut UUD 1945. Ini adalah dokumen yang sangat penting bagi kita semua. UUD 1945 ini adalah aturan terpenting di Indonesia loh. Tanpa UUD 1945, negara kita tidak akan memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan. Ia seperti buku panduan untuk negara kita, berisi tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan juga menentukan arah tujuan bangsa kita. Dengan memahami UUD 1945, kita bisa lebih mengerti peran kita dalam masyarakat. Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UU 45 telah menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Hari itu adalah momen bersejarah yang menandai awal dari perjalanan panjang bangsa kita. Ia juga merupakan cerminan cita-cita bangsa kita untuk hidup adil dan makmur. UUD 1945 mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kita dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Tapi perjalanan Indonesia tidak selalu mudah. Banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh bangsa kita. Banyak perubahan politik dan sosial yang terjadi, sehingga UUD 1945 juga perlu disesuaikan. Perubahan ini dilakukan agar UUD 1945 tetap relevan dengan perkembangan zaman. Setelah masa Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi, di mana banyak tuntutan perubahan termasuk perubahan pada UUD 1945. Era reformasi ini membawa banyak perubahan positif bagi bangsa kita, termasuk dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi tahun 1998 adalah momen penting dalam sejarah Indonesia. Saat itu, banyak orang menuntut perubahan besar-besaran di berbagai bidang, termasuk perubahan pada UUD 1945. Kenapa ya? Karena situasi politik dan sosial saat itu memang perlu diubah. Pemerintahan Orde Baru yang keras telah menyebabkan banyak ketidakadilan. Masyarakat ingin pemerintahan yang lebih demokratis, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan reformasi yang semakin kuat dari masyarakat, Indonesia melakukan perubahan signifikan pada UUD 1945 yang menjadi dasar hukum negara. Perubahan ini dilakukan dalam 4 tahap penting yang berlangsung dari tahun 1999 sampai 2002. Pada tahap pertama, pasal-pasal yang dianggap tidak demokratis dihapus untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Tahap kedua dan ketiga, sistem pemerintahan disempurnakan, termasuk membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen untuk memastikan keadilan dan transparansi. Tahap keempat, menegaskan kembali pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan UUD 1945 membawa dampak positif bagi pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode saja, agar tidak ada pemimpin yang berkuasa terlalu lama. MK dibentuk untuk menjaga konstitusi dan menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara. Selain itu, daerah-daerah diberikan lebih banyak kebebasan untuk mengelola sumber daya dan membangun wilayahnya sendiri. Perubahan UUD 1945 adalah langkah penting untuk demokrasi di Indonesia. Sejak pertama kali disahkan, UUD 1945 telah menjadi fondasi bagi negara kita, memberikan arah dan tujuan bagi bangsa Indonesia. Perubahan ini membawa Indonesia ke arah pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan menghargai hak asasi manusia. Setiap perubahan yang dilakukan mencerminkan aspirasi rakyat dan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Tapi perjalanan bangsa kita belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang harus dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita bersama. UUD 1945 bukan hanya sekedar tulisan, tetapi harus selalu dipelajari dan diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan dan pemahaman tentang konstitusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat berkontribusi secara maksimal. Kita semua, terutama generasi muda, harus memahami dan menjaga semangat UUD 1945 untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Indo maju, sejahtera, dan berdaulat.